Hai guys, gue jurnalis Kumparan Otomotif dan sekarang lagi bersiap-siap ke Gias karena akan motret mobil di sana. Dan barang bawaan gue ada banyak banget dan untungnya gue bawa Wuling Alphest yang bagasinya muat banyak barang kayak gini. Cocok banget buat anak muda yang punya segudang aktivitas dan barang yang dibawa itu banyak. Nah, gue akan ngeliat salah satu fitur yang ada di Wuling Alphest ini. Lihat, kalau tadi kan lihat dia bisa dilipat rata lantai. Cuma karena gue akan bawa audioman dan videographer, ini akan gue tegakin aja. Caranya begini. Ini beda dari mobil yang ada di Indonesia saat ini nih. Model pelipatannya kayak gini. Nah, kita nggak bertiga. Nanti kita akan ditemenin sama teman gue, yaitu Bill Satya, dia itu fotografer, dan gue udah lama nggak ketemu sama dia. Kita akan chit-chat soal fotografi dan tentunya seputar otomotif nih. Wah, keren. Keren ya? Tap. Oh iya, telepon dulu, dia udah di mana nih? Aduh, udah siang nih, aduh, baru macet Jakarta. Halo, morning. Pak Bill lagi di mana ini posisi? Oh, udah dekat. Oke, siap, luncur. Udah dekat ternyata. Yuk, Berangkat ya, Bre. dekat. Maaf. Ya. Hey, sorry Ini telat, dia, sorry Bill Satya. Halo. Wah, bro, apa kabar? Hai semuanya. Halo. Maafin ya telat. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat dong. Jalan-jalan kita berarti hari ini. Jalan-jalan kita ke daerah Tangerang ke Gias. Asik. Lihat-lihat mobil kita. Bener. Kita lanjut ya, cus ya. lanjut. Oke. Mas Bill, asli susah banget ngontak lu Mas Bill. Baru ada sekarang nih kita ketemu. Iya, Emang Mas. akhir-akhir ini sibuk apa sih nih? Ya, sekarang masih sibuk motret yang pasti. Hmm. Cuman gue sekarang juga punya satu project semacam agency. Jadi gue Asik. day by day-nya ada yang dikerjain lah untuk Oh, beberapa oke. brand gitu. Oh, oke. Jadi sibuknya sebenarnya ya itu sibuk bikirin banyak hal sih, Mas. Nah, terus Mas, gue pengen tahu deh, lu kenapa suka fotografi itu kapan dan kenapa akhirnya suka sama fotografi sih? Sebenarnya gue suka fotografi itu mulai dari 2009, Mas. 2009. Nah, sebelum gue suka fotografi itu, gue itu mulainya malah awal dari desain grafis. Desain grafis. Jadi dari dulu gue SMA tuh gue udah nyari uang sampingan buat jajan-jajan lah Berarti gitu. udah punya basicnya gitu lah ya? Iya, awalnya gue emang suka ngelukis, suka Oke. gambar, terus akhirnya di era itu kan mulai belajar ngedesain lah digital gitu ya. Sampai akhirnya pada zaman SMA itu kan kamera di era gue tuh masih jadi satu hal yang bukan yang hal yang umum lah. Iya, Ketika benar. orang punya kamera Yes, benar, itu, benar. ya soalnya harganya mahal banget kan, Mahal, pasti oke. punya orang tuanya gitu. Yes. Nah, di sekolah gue tuh adalah satu anak temen baik gue yang orang tuanya kebetulan wartawan, Mas. Oh iya. Jadi emang dia udah punya kamera lebih duluan lah daripada kita nih teman-temannya. Akhirnya dia sering tuh bawa kalau lagi pensi-pensi. Kalau pensi acara sekolah kan pasti sering lah ada yang bawa kayak gitu. Nah, Itu kelihatannya keren banget tuh ya. Keren banget. Bawa kamera gitu terus. nah terus kebetulan temen gue nih kadang-kadang cuma bawa doang, Mas, nggak pernah dipakai gitu. Gimana? Terus kata temen gue kayak, lu mau cobain nggak gitu? Cobain nih foto gitu. Ya udah, akhirnya gue cobain dengan ya pengetahuan yang dikasih tahu aja gitu ya seadanya. Terus gue ngerasa kayak, ih kok seru ya motret ya Oh, gitu. iya. Karena gue ngerasa adrenalinnya tuh kayak tiap event kan beda-beda ya. Yes. Maksudnya kayak apa yang lu capture, terus kayak keadaan panggung, keadaan ekspresi orangnya gitu. Terus dari situ akhirnya kayaknya menarik nih kalau gue pelajarin si fotografi ini. Oke. Terus akhirnya gue mulailah tuh ngulik-ngulik dari YouTube. Gue suka, gue mulai belajar as a hobi sampai akhirnya satu titik gue nemuin gini nih, gue suka nyari masalah aja sebenarnya. Jadi gue misalnya punya pertanyaan dalam diri gue nih, lu udah sekian lama suka fotografi, kira-kira lu bisa bikin apa nih dari fotografi untuk diri lu? Gue melihat ada sebuah opportunity nih, akhirnya gue cobalah bikin sebuah small business untuk nawarin jasa photoshoot. Oke. Photoshoot kayak misalnya 2-3 jam, lu boleh ganti dua outfit, nanti gue editin, gue kasih fotonya. Oke. Nah pada saat itu tuh gue charge cuman 150.000. 150.000 Iya. itu bisa jadi pendapatan pertama kali ya? Iya, iya itu hasil mencari jawaban lah gitu kan. Oh, Dan berarti ini cari masalah in a good way. iya, in the good way. Terbaik. Terus akhirnya ternyata
gara-gara dari mulut ke mulut dan mereka posting terus nge-tag gitu-gitu ya. Seminggu gue bisa motret sampai 4 kali, Mas. Serius? Iya kan, berarti kan menurut gue kayak wah ini ada marketnya berarti kan. Benar. Dari situ. Itu masih SMA? Apa Udah lulus, baru lulus. ya? Jadi kan emang fase gue suka sama motret itu udah begitu mau akhir gue mau lulus gitu. Ya udah akhirnya gue cobain lah. Akhirnya jadi tenggelam. Nah, ini nih contoh anak muda yang berkarya nih, begini nih patut dijadikan panutan. Yaelah. Amin. Gua follow sih, Mas. Wah, terima kasih, Mas. Nanti kita berfollow ya, berkabar ya. Iya. Mas, Ya. sorry nih, sambil ngobrol gue potong dulu Iya. sedikit. Kenapa sih? Kan tadi gue bisa larian, Hah? ya kan? Hah? Buru-buru tuh, terus gue pakai baju hitam nih lagi nih. Oke. Gue juga hitam. AC-nya boleh nggak gedein dikit, gue kepanasan sumpah. Ini Kirain pencetannya yang mana kenapa? sih? Tapi Bingung ya? gue dari tadi nyariin yang mana ya pencetannya. Tenang, ini mobil sudah dirancang sangat-sangat mutakhir, bro. Waduh, Kita pakai perintah suara aja, bahasanya bahasa Indonesia lagi, bukan bahasa Inggris. cobain. Gue pengen tahu. Caranya gini nih, semua diem ya, semua diem. Ya, ini caranya. Halo Wuling, Halo. Wih, kita kepanasan nih. Oke, menurunkan suhu 1 level. Oke. Wah, Benar ya? kok bisa begitu sih? Keren ya, dia langsung nurunin suhu sendiri loh secara otomatis. Enak Pakai ya berarti perintah maksudnya bahasa kalau kita nyetir sendirian kan kadang-kadang kita suka repot nih. Yes, benar. Ngecil-ngecilin gitu, sekarang bisa pakai navigasi, keren banget. Perintah suara, namanya Perintah suara Win. ya, Wuling Indonesian Voice Command. Mau coba mas? bisa yang lain emang gue Bisa. pikir buat AC doang. Jadi bukan buat AC dan buat pengemudi aja. Jadi penumpang kalau mau memerintahkan sesuatu di mobil ini juga Iya. bisa. Coba deh buka sunroof. Tapi ini harus buka dulu nih. Kita buka dulu ya. Coba. Coba kayak tadi. Halo Wuling, Halo. buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Wih, canggih. Keren sih. Canggih ya. Mobilnya containable ya berarti ya. Iya kan? Containable asli. Halo Wuling, Halo. tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Wih. Selah, cakep. Gue tiap hari bisa konten instastory buat buka-buka gini doang nih. Nih lagi panas banget, mohon maaf gue tutup ya. Tutup. Oke. Menarik. Seru juga tapi buat mainan kalau dikala kita macet ya kan, Yes, daripada bener. ngantuk. Iya bener, ngilangin ngantuk. Bu. Iya, bener. Buka jendela bisa, kemudian Oh, dia jendela bisa juga. aktifin radio bisa, nyetel Oke. musik yang kita suka juga bisa. Wah, Menarik nih mobil nih, Wuling Alves. iya. Gue pengen tanya deh, dengan maraknya content creator, dengan banyaknya video, itu nantinya akan bikin dunia fotografi itu akhirnya tergerus nggak sih mas? Kalau menurut gua enggak sih, justru malah lebih berwarna ya karena sekarang akhirnya orang punya kesadaran untuk jadi bisa bikin karya, which is dari visual gitu ya. Iya, iya. Dan kalau kita ngeliat sekarang semua platform itu fondasi utamanya pasti butuh visual. Oke. Jadi mau nggak mau kan semua orang banyak banget yang akhirnya jadi mau nggak mau jadi belajar foto. Sesimpel untuk kebutuhan pribadi aja kayak kita buat foto keluarga, lebih proper, jalan-jalan punya foto bagus. Karena juga menurut gue banyak banget teman-teman gue yang creator meskipun dia juga hanya menggunakan smartphone gitu ya, Iya. mereka bisa bikin konten yang menurut gue di luar apa ya, bener-bener keren banget di luar ekspektasi kita gitu. Kayak lu bikinnya padahal cuma pakai handphone gitu, tapi balik lagi kan orang yang Iya. walahnya seperti apa dan Oke. ideasnya seperti apa gitu. Dengan adanya digital sekarang kita nggak punya keterbatasan buat berkarya kapanpun dan dimanapun gitu. Oke. Nah bicara alat, biasanya Iya. nih gue kalau lagi kerja nih mas, meliput sesuatu, Iya. gitu, itu kadang gue bawa barang banyak banget. Iya. Nah untungnya kita pakai Wuling Alves nih. Wih, Bagasinya iya itu muat bener. banyak. Itu bisa naruh tripod, kamera segala macam tuh Iya, muat iya. di situ. Itu tuh mas. Itu Berarti gue ya seru juga. gue mau kasih tahu aja sih. Kalau gue buat produksi kan taruh lampu Iya. atau muat tuh semua Itu tuh. dia muat. Iya betul juga. Makanya Wuling Alves ini menjawab kebutuhan anak muda kayak kita nih. Iya, setuju gue. Yang punya profesi kayak kita, Iya. jurnalis dan fotografi. Benar. Apalagi kita bawa tasnya kan segede-gede apa Ampun, ya? ampun. Gede banget bawa tasnya. Mas, kan Ya. mobil ini gue lihat standarnya aja udah keren kan. Bener. Bentuknya aja gue suka banget, Yes. udah gue ngerasanya kayak ini udah anak muda banget gitu. Iya. Tapi kalau mobil ini mau dimodifikasi lagi bisa ditambahin apa sih mas sebenarnya? Kalau modifikasi, kalau kita lihat di atap itu dia udah punya roof rail. Oke. Nah, roof rail itu bisa ditambahin roof rack. Oke. Nah, iya gue suka banget itu Ya kayak kan? gitu tuh yang style Roof kayak rack gitu. itu bisa ditambahin yang namanya roof box.
Iya, itu iya, udah iya. jadi culture banget, Bos. Bener, bisa buat itu camping-camping kekinian. Iya. Naruh barang di Iya. roof box itu udah, wah, mau road trip kemana pun disikat, Iya, dijabanin. tinggal nyari danau ya kan. Iya, Masak di pinggir Iya, mobil bener. gitu kan. Iya, itu dia. Seru ya, seru. Containable nih mobil nih. Iya, benar. Nah, Mas Bil, Ya, lu fotografer, ya. gue jurnalis. Nah, sebagai jurnalis gue juga dituntut bukan hanya nulis dan wawancara nih, Mas. Ya. Kadang gue juga harus bikin konten dan salah Ya. satunya adalah fotografi. Fotografi, foto oke. gitu. Nah, gimana caranya sih, Mas, supaya gue itu bisa berkarya lewat foto yang khususnya itu produk otomotif Ya. dan supaya tujuannya kayak tadi tuh apa yang mau kita sampaikan lewat foto itu tersampaikan Ya. dengan baik, apalagi ini produk otomotif yang sifatnya diam Ya. gitu. Nah, itu gimana sih, Mas, caranya tuh angle-angle-nya kayak gimana gitu Ya. ngambil gambarnya? Sebenarnya paling gampang sebelum kita proses eksekusi, kita kan pasti punya waktu riset dulu kan. Pasti kan kita udah bisa dapetin informasinya itu dulu. Ya. Apa yang mau kita foto, apa kelebihannya gitu. Ya. Nah, ketika sampai di lapangan kan at least kita udah tahu nih part-part kunci yang menariknya dari si mobil ini tuh apa gitu. Nah, dari situ baru kita tinggal mainin, maksimalin. Kalau misalnya Mas fotonya banyak lebih pakai handphone atau banyak pakai kamera? Nah, dua-duanya tuh, kadang kamera, Oke. kadang pakai kamera handphone. Nah, kalau handphone itu hal yang pertama paling bisa dimaksimalkan adalah fitur lensanya. Oke. Karena sekarang kan lensa di handphone kan Oh, udah macam-macam ampun, tuh. iya. Bisa wide, udah bisa zoom, Yes. jadi udah one stop shopping dapat semua deh. Nah, itu kalau aku biasanya selalu memaksimalkan fitur lensa itu Oke. untuk mainin angle-nya. Dari mulai main nyari komposisi yang, jadi biasanya aku tuh kalau motret sesuatu selalu melibatkan environment-nya. Jadi nggak Oke. cuman barangnya aja. Oh, oke. Untuk bikin frame-nya jadi lebih hidup. Misalnya I see, kita I see. framing, ada orang lagi ngeliat banyak terus tiba-tiba mobilnya spotlight sendiri, Oh, contohnya oke. kayak gitu. Oke, oke. Atau misalnya tiba-tiba mobilnya lagi statis, ada orang yang lewat, jalan bergerak, itu kan rasanya lebih dinamis ya dilihatnya, Iya, bukan iya, iya. bukan hanya produk aja Oke. gitu. Nah, Oh, iya, iya. kalau kamera biasanya aku lebih suka tuh motretnya, kalau terutama kayak mobil gitu ya, aku lebih suka motret lebih jauh sih, dari jauh gitu. Misalnya pakai lensa zoom karena aku bisa dapetin detail-detail dari mobilnya gitu. Mas, gue mau Ya. merepotkan lo lagi nih. Boleh. Ngerepotin Boleh. terus ya. Gue pinjem charger dong, pinjem power bank gitu lo, ada nggak? Soalnya gue kan nanti di GS kan katanya lo mau ngadu foto Oh, kan, iya. kita kan nggak Iya. mungkin ntar gue bilang baterai gue habis. Zaman sekarang masih pakai power bank, bro. Seperti kata gue tadi, ini mobil Iya. udah dirancang sangat mutakhir. Waduh. Dia sudah ada port USB. Jadi Oh iya ini ya. di sini Pak ada tuh di dashboard. Nah, selain di dashboard, dia juga ada di baris belakang untuk penumpang yang belakang. Kabelnya mana? Port USB-nya ini ada di Oh tuh iya. ada kabel. Pakai aja, Pinjem Pak. ya. Pakai. Karena kan kita harus berkonten terus ya. Baterai gue Bener. harus full. Bener, anak muda itu Iya. handphone itu harus selalu terisi penuh. Bener. HP-nya. Nah, ini langsung ngecharge. Ampun. Makasih ya Mas. silakan. Iya, apalagi gue kadang-kadang kalau di mobil tuh, gue paling suka kadang-kadang bikin konten, Ya. bikin time lapse kan. Kadang-kadang Oh, kalau lagi jalan iya, kan kita seru bener. tuh bikin perjalanan. Iya, bener. Ya kalau baterainya habis bingung juga kan. Nah, kalau Iya. ada kayak gini kan gue bisa sambil nyolok taruh aja. Oh, iya, bener. Jadi time lapse tetap jalan. Iya, udahlah kita langsung cus ke gas aja lah. Siap battle kita di Gias gitu Siap berarti. battle lah, ayo kita adu foto bagus-bagusan. Iya, seru. Sep. Nah, sampai nih Mas di booth Wuling di Gias 2023. Ini mobil yang tadi ya? Mobil yang tadi. Menarik ya keseruan booth. Iya. Coba kita lihat yuk. Iya. Kan tadi gue bilang gue selalu memanfaatkan environment sekitar dari objek gue biar nggak statis banget. Oke. Nah, makanya gue mau foto pakai refleksi ini nih, dari Oke. mobil ini. Berarti gue udah cocok nih jadi fotografer Udah. profesional. Kayak lo Mas ya. Iya, bisa. Mas Bil,
Thank you ya udah diajarin fotografi, motret Sama-sama. mobil, sampai akhirnya gue ternyata bisa nih cocok buat jadi fotografer profesional. Bener. Thank you Abis ya. ini lu gantiin gue berarti ya. Kita ini kolaborasi. aja. Kolaborasi. Gue juga makasih ya tadi udah diajakin, udah ditungguin yang pastinya. Yes. Karena tadi gue telat. Terus juga udah diajakin experience sama Wuling Alves Ya. dengan segala kecanggihan teknologinya Hmm. dan mobil containable banget menurut Yes. gue. Gue Setuju. jadi kepikiran sih pengen. Mau SPK Wuling Alves. Boleh? Nah, buat teman-teman yang juga tertarik sama Wuling bisa main ke booth-nya Wuling di Hall 9B di ICE BSD Ya, Tangerang. Di Gias. Ya, Di Gias, pameran Gias BSD. Nah, terus juga kalian bisa ngeliat nih mobil terbaru Wuling, salah satunya ini nih. Dan juga ada banyak promo Wuling. Ada banyak promo juga. Setiap beli mobil Wuling nih, mau REV, Almas atau Alves, lu bisa mendapatkan kesempatan memperoleh emas up to 25 gram. Terus, promo charging device OCPP yang nggak pakai kartu akses. Dari 16 juta menjadi 5 juta aja. Dan free untuk non-OCPP yang pakai kartu akses. Dan paling menarik, grand prize-nya nih. Nggak main-main, ada Wuling REV. Tapi untuk promo dan grand prize ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Gak usah takut ketinggalan karena pameran Gias ini akan berlangsung sampai 20 Agustus 2023. Jadi ayo buruan kemari. Langsung nyobain experience yang tadi gue di mobil itu. Yes, yaudah. Kita keliling dulu yuk. Oke, bye. Bye.